Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol seputar penyakit asam lambung dan juga manfaatnya apa sih sebenarnya untuk penderitanya. Nah dok, aku mau tanya-tanya, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab juga ya dok. Sebenarnya boleh nggak sih kita langsung tidur setelah sahur? Karena kan biasanya ada jeda waktu nih dok yang bisa kita isi. Boleh nggak sih dok langsung tidur setelah makan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa dok? Yang bertanya ini dia ada masalah lambung atau tidak. Oke. Idealnya memang kita tidak langsung tidur. Kita tunggu dulu makanan itu turun supaya tidur itu juga menjadi nyaman. Oke. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan pola hidup sehat seperti itu. Berarti Habis ini makan. fakta atau mitos tuh kalau misalnya Oh. tidur setelah makan ini berbahaya begitu dok? Jawabannya fakta. Jawabannya fakta. Fakta, tapi tidak terjadi pada semua orang. Oke. Sudah sering kita bahas bahwa salah satu pola hidup sehat yang dianjurkan pada penderita GERD adalah menunda atau makan paling tidak 2 jam sebelum tidur. Oke. Ya. Jadi menjelang tidur itu jangan makan lagi. Kan sering tuh omongannya kalau mau tidur malam jam 10 misalnya, ya udah makan malam terakhir tuh jam 7, jam 8. Ya. Kalau tidurnya jam 9, ya jam 7, setengah 7. Nah sekarang problemnya beda nih, kita nggak ngomongin tidur malam, makan malam, tapi sahur kemudian tidur. Bagaimana pada pasien GERD? Orang-orang GERD akan paham bahwa kalau habis makan dia langsung bawa tidur, ada rasa pahit, rasa asam naik ke atas, kadang-kadang panas di dada. Nah yang ideal tentunya adalah setelah sahur dia tidak langsung berbaring tidur. Duduk dulu, bergerak dulu, mungkin nggak bisa 2 jam seperti teori, ya setengah jam kemudian baru tidur. Yang sulit lagi adalah, lah saya kan harus berangkat kerja. Iya. Kalau saya nunggu-nunggu berangkatnya telat juga, apa yang bisa saya lakukan? Nomor 1 pada mereka dengan GERD itu dari pola hidupnya, pakai bantal lebih tinggi. Oh, itu Pakai 2 berpengaruh juga bantal, ya, dok? ya karena akan membuat posisinya lebih vertikal. Oh. Sehingga esofagus atau kerongkongan dan lambung ini posisinya tegak, sehingga dia nggak naik ke atas. Oh, oke. Saya nggak nyaman kalau bantal terlalu tinggi, tetap pengennya 1. Apa yang bisa saya lakukan? Miring. Miring ke kanan. Miring ke kanan. Ke kanan. Nah, kita kan lihat tuh di oke. video, lambung itu seperti tabung, kemudian ada belokan ke sebelah kanan badan kita. Jadi kita miring kanan supaya dia turun ke bawah ini. Karena kalau ke kiri agak susah dia melawan Biar ke asam atas. lambungnya tuh nggak naik ke atas dok? Atau Supaya makanannya lebih cepat turun ke Oh, bawah makanannya pada lebih saat cepat. dia berbaring. Nah tentunya yang lain yang lebih penting adalah obat. Obat. Pada mereka dengan GERD ini sangat dianjurkan untuk minum obat penekan asam lambung sebelum makan sahur. Oh, justru sebelum ya, bukan Sebelum sesudah makan ya? sahur. Oh, sebelum makan sahur. Sebelum makan sahur. Nah, mereka dengan sakit mah biasanya sudah sangat paham bahwa dalam aturan pakai akan tertulis obat ini diminum setengah jam sebelum makan. Oke. Kenapa setengah jam sebelum makan? Supaya pada saat kita makan, kan asamnya melonjak tuh. Obat ini udah bekerja. Karena obat untuk masuk perlu diserap dulu. Kalau minumnya sesudah makan, udah telat. Asamnya udah terlanjur meningkat. Nah, pertanyaannya sering adalah, dok, saya bangun, teler, kemudian sarapan, makan sahur, baru ingat obatnya belum diminum. Iya, tadi baru mau nanya itu tuh. Nah, Karena banyak kan banyak, kasus-kasus seperti iya itu, Dok. banyak banget kasus begitu. Jadi saya nggak boleh dong minum obat, ini kan udah terlanjur makan, nggak apa-apa. Minum Mau aja. di tengah makan baru keinget, sesudah makan baru ingat, minum aja. Jadi bukan berarti obat ini strict sebelum makan, lalu sesudah makan tidak boleh. Tapi idealnya sebelum makan. Oh, Kalau telat ya nggak apa-apa, tetap diminum. Oke, tapi dok nih menarik sekali kita membahas soal obat mah ya atau obat lambung. Karena beberapa nih dok dari masyarakat saat ini untuk mengantisipasi supaya nantinya nggak lapar, nggak mahnya kambuh atau belum mah tapi sudah minum obat untuk antisipasi. Ini sebenarnya boleh nggak sih dok? Nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Obat mah itu untuk orang sakit mah. Kalau tujuannya supaya tidak lapar, nggak cocok. Nggak cocok. Berarti Kalau nggak dia nggak boleh sakit mah, nggak perlu minum Nggak. obat itu. Karena kalau kita lihat obat yang kita bisa beli di warung, di toko dan sebagainya yang sirup, itu tuh obat tuh sebetulnya isinya sama aja. Obat itu isinya basa. Ya kalau masih ingat pelajaran sekolah, basa ketemu asam, kemudian menyatu jadi garam. Jadi menetralisir si asam.
Lah kalau dia tidak bermasalah dengan asam, ngapain dia minum obat yang mengandung basa tersebut? Jadi nggak perlulah minum-minum obat kalau tidak ada masalah dengan mah, dengan lambung. Oke dok, kan biasanya kalau lagi bulan puasa nih orang tuh sering banget bukber ya. Mm-mm. Bukber lalu juga sambil ngobrol sama keluarga, sambil ngobrol sama teman. Itu sebenarnya boleh gak sih dok? Makan sambil berbicara. Tapi jangan dijawab dulu dok. Hidup Sehat akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa.